Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Dwi Rismai Astutik dengan rekan saya Mutiara Dewi Anjani akan mempresentasikan hasil telaah kami yang berjudul Bioakumulasi Logam Berat dan Imbalance Pupuk, Tantangan Keamanan Pangan Global. Studi kasus ini kami ambil dari 3 jurnal internasional yang relevan, khususnya mengenai kontaminasi logam berat pada sayuran lahan irigasi, ketidakseimbangan pupuk, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan. Pertanian modern pada dasarnya sangat bergantung pada air irigasi dan penggunaan pupuk kimia. Namun, faktanya air irigasi yang kita gunakan seringkali tidak terjaga kualitasnya. FAO mencatat sekitar 70% air irigasi global beresiko tercemar logam berat seperti timbal, kadmium, dan kromium. Di sisi lain, pupuk kimia berkontribusi 55% terhadap polusi nutrien di lahan pertanian intensif. Air irigasi yang tercemar akan diserap oleh tanaman dan zat berbahaya akan menumpuk melalui proses yang disebut bioakumulasi. Sementara itu, penggunaan pupuk berlebih memicu ketidakseimbangan unsur N, P, dan K yang juga berdampak pada pencemaran tanah dan air. Fenomena ini menjadi dasar mengapa kami mengangkat 2 studi kasus utama, yaitu bioakumulasi logam berat pada sayuran dan manajemen pupuk. Selanjutnya, mari kita lihat studi kasus yang pertama. Pada studi kasus pertama ini, kami merujuk pada jurnal Managed pada tahun 2025. Pada tabel tersebut, penelitian ini mengandung kandungan logam berat pada beberapa jenis sayuran yang ditanam di lahan irigasi. Di tabel ini bisa kita lihat misalnya kandungan Pb atau timbal pada kangkung mencapai 45 mg per kilogram, padahal menurut WHO, batas amannya hanya 3 mg per kilogram. Selain kangkung, kubis juga tercatat memiliki Pb sebesar 48 mg per kilogram, di mana angka tersebut jauh melebihi standar. Hal ini menggambarkan betapa seriusnya masalah kontaminasi logam berat pada sayuran yang sehari-hari kita konsumsi. Proses penumpukan logam berat dari tanah ke tanaman hingga masuk ke tubuh manusia inilah yang disebut bioakumulasi. Dampaknya bisa berupa gangguan syaraf, ginjal, bahkan risiko kanker jika terakumulasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, terdapat studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua yaitu manajemen pupuk. Untuk studi kasus kedua ini, kami mengambil data dari jurnal Penuelas pada tahun 2023. Tabel ini menunjukkan rata-rata input pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Di sini terlihat bahwa nitrogen rata-rata digunakan sebanyak 250 kg per hektar, padahal batas optimal hanya sekitar 150 sampai 200. Fosfor juga digunakan 90 kg per hektar, sedangkan batas optimalnya hanya 50 sampai 60. Sementara kalium relatif seimbang. Input pupuk yang berlebih ini memicu kelebihan nutrien di tanah dan air, menimbulkan eutrofikasi, penurunan kualitas air, dan penumpukan residu pada tanaman. Ini membuktikan bahwa selain logam berat, praktik penumpukan yang tidak tepat juga mempengaruhi keamanan pangan. Selanjutnya terdapat isu global. Secara global, permasalahan ini tidak bisa dipandang sepele. Terdapat 3 isu global tersebut karena permintaan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, konflik sosial, degradasi lahan, serta distribusi pangan yang tidak merata semakin memperburuk ketahanan pangan. Menurut data FAO terbaru, lebih dari 800 juta orang di dunia masih berada dalam kondisi rawan pangan. Artinya, jika isu kontaminasi logam berat dan praktik pupuk tidak segera ditangani, masalah ini akan berkontribusi pada krisis pangan yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi di bidang sains dan kerja sama lintas sektor.
Berikut ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, perlu dilakukan pengawasan kualitas air irigasi secara rutin agar terhindar dari cemaran logam berat. Kedua, penerapan teknologi fitoremediasi, yaitu pemanfaatan tanaman tertentu yang mampu menyerap logam berat. Ketiga, penumpukan berimbang dengan prinsip 4R, yaitu right source, right rate, right time, dan right place. Dan keempat, dukungan kebijakan pangan berkelanjutan serta edukasi bagi petani agar mereka bisa menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi antar petani, pemerintah, dan pihak industri sangat penting untuk mewujudkan pangan yang aman dan berkelanjutan. Dapat kami simpulkan bahwa masalah zat toksik dari logam berat dan ketidakseimbangan pupuk saling berkaitan erat dan berdampak langsung pada ketahanan pangan global. Kontaminasi air irigasi dan praktik pemupukan yang tidak seimbang dapat meningkatkan resiko kesehatan konsumen melalui bioakumulasi. Tantangan ini harus dijawab dengan inovasi teknologi, pengawasan kualitas air, praktik pertanian yang berkelanjutan, serta kerjasama antara petani, pemerintah, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan pangan yang aman dan sehat dapat terus tersedia bagi masyarakat. Selanjutnya ini terdapat daftar pustaka. Kami menggunakan 3 jurnal internasional mengenai global food security dan beberapa jurnal mengenai pemupukan pada lahan irigasi. Next. Ini 3 judul jurnal yang kami gunakan. Dan yang terakhir penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.